Oke, jadi soalnya ini ya, teman-teman, nanti silakan dibaca dulu beritanya. Ada berita tentang penetapan 19 usulan kebudayaan Bali, jadi menjadi warisan budaya tak benda. Nah, ini beritanya termasuk relatif baru ya. Kalau dilihat tanggalnya ini 6 November, jadi masih bulan ini. Jadi per tanggal Jumat 6 November, ya. Oke, nanti silakan teman-teman coba baca. Sebentar. Oke, uh, ini dia teman-teman. Jadi ada 19 usulan yang sudah ditetapkan itu ada Maturuna dari Desa Adat Tenganan, kemudian Tenun Cepuk, Krinusa Penida, ada Ritual Desa, Dewa Mesaraman gitu ya, dari Pura Panti Timrah. Nah, mungkin ada teman-teman yang ada dekat-dekat sini ya. Ada Genjek dari Karangasem, Layak Karangasem, kemudian Barong Nongnong Kling, Klungkung, kemudian Tari Seraman, Joget Nini, Tari Abuan, tradisi Sabe, permainan gangsing buleleng, rejang ilut, gitu. Kerajinan Arta Karangasem, Gambuh, Mandolin, Beguling. Nah, Beguling juga termasuk ke warisan heritage ini. Kemudian Mecaru, kemudian tari baris Babuang, tradisi Rebek, kayak gitu. Nah, jadi dari 19 ini, teman-teman, perintahnya di sebentar. Oke, di sini ini ya. Jadi teman-teman diminta untuk menyusun sebuah proposal project digitalisasi terhadap salah satu dari 19 warisan budaya tersebut. Jadi teman-teman membuat proposal. Nah, proposalnya itu teman-teman di kriteria pengumpulan bikinnya pakai Canva ya. Kenapa saya saranin pakai Canva? Karena kalau bikinnya pakai Word, itu proposalnya kelihatan tidak menarik. Tapi kalau bikinnya pakai Canva, pakai template, teman-teman sekalian belajar pakai Canva, itu hasilnya relatif bagus sih. Kemarin saya lumayan sukses buat proposal yang sebenarnya isinya biasa aja, tapi kelihatan eye-catching itu gara-gara pakai Canva. Nah, jadi saya kepikiran akhirnya biar teman-teman juga bikinnya pakai Canva aja. Nah, yang namanya juga proposal ya. Proposalnya ini sebenarnya kriteria penilaiannya ini. Yang pertama itu ide dari proposal teman-teman terhadap masalah yang dihadapi. Jadi setelah warisan budaya tak benda ini ditetapkan oleh pemerintah, sekarang teman-teman mau ngajuin proyek apa nih gitu. Proyeknya itu adalah proyek tentang digitalisasi budaya tersebut. Nah, terserah cara digitalisasinya kayak gimana. Itu suka-suka teman-teman. Tapi yang jelas harus sesuai ya antara usulan budaya yang tadi ditetapkan itu, yang tadi saya coba bacakan itu dengan topiknya. Jadi idenya ngapain? Kemudian penyajian bentuk dan teknik digitalisasi warisan budaya yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman misalnya nih, saya mau membuat digital heritage dari babi guling, itu misalnya. Nah, kira-kira ide teman-teman apa sih biar itu digital? Kalau saya nyumbang ide, nanti takutnya semua terpengaruh, harus kayak gitu ya buatnya, biar enggak kayak gitu. Bebas, teman-teman. Jadi, biarkan imajinasinya teman-teman aja yang menjadi batasnya. Jadi, di sini poinnya bukan di kalau di tugas yang ada di Google Classroom itu kan teman-teman menyelami budaya Indonesia, teman-teman searching, teman-teman buatin slide, kemudian teman-teman tunggu ya, nanti slide-nya setelah saya cek baru teman-teman buat YouTube-nya. Kalaupun sudah ya nggak apa-apa, nanti saya coba kasih masukan. Nah,
Kalau di tugas yang kali ini, itu penekanannya bukan ke budaya tadi. Penekanannya bukan di sini. Ya teman-teman, ya sekedar nyari tahu aja belayang itu apa sih kayak gitu misalnya. Genjek tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Nah, setelah teman-teman cari tahu sedikit, fokus teman-teman adalah dari Genjek ini teman-teman mau bikin apa sih untuk biar dia menjadi sebuah digital heritage kayak gitu. Jadi dari Genjek ini teman-teman mau bikin apa gitu. Idenya apa sih biar dia menjadi sebuah karya digital heritage. Misalnya seperti itu. Saya ini kain tenun cepuk itu misalnya. Nah, saya nyumbang ide ya, tapi jangan nanti semua ya udah pakai ide bapaknya aja nanti biar gini. Misal teman-teman membuat game permainan, jadi di permainan itu anak-anak itu bisa membuat apa namanya pola dari tenun cepuk itu kayak gimana, terus membuat modifikasi terhadap pola-pola tersebut. Misal kayak gitu. Nah itu contoh dari digitalisasinya. Jadi ya digitalisasinya itu bisa macam-macam bentuknya, nggak harus jadi nggak harus game juga ya. Nanti takutnya kalau saya bilang game nanti ya udah Pak, kalau gitu saya mau buat game untuk ritual dewa ini, nah semuanya game nggak game. Teman-teman kebayang untuk tenun cepuk ini harusnya kan ada pengrajinnya Pak. Oke, terus mau diapain nih pengrajinnya? Saya mau mapping posisi-posisi pengrajinnya karena permasalahan saat ini orang kalau mau mesen kain tenun kayak ini susah Pak. Jadi kebayang ya, nangkap ya polanya. Jadi di proposal permasalahan yang dihadapi itu adalah orang-orang pada bingung sebenarnya penjual tenun pola yang cepuk ini yang orinya itu di mana sih di daerah Nusa Penida gitu misalnya, ataukah di Pulau Bali ada nggak sih ininya. Teman-teman buatkan sistem informasi geografis misalnya atau apa yang di dalamnya bisa masuk mapping pemetaan terhadap kain tenun ini. Itu bisa jadi contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, teman-teman bisa memanfaatkan knowledge management yang kemarin kita sempat bahas-bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman kepikiran untuk apa namanya, saya mau membuat digital knowledge untuk ritual dewa Masaraman, itu misalnya di Pura Panti. Nah, teman-teman cukup merancang aja bentuk digital knowledge dalam bentuk kayak apa. Misalnya website yang di dalamnya terdapat susunan ritualnya kayak gimana, segala macam, kayak gitu. Itu misalnya. Misal contoh lain lagi, Genjek Karangasem. Tadi kan pemetaan orang jualan kain gitu misalnya dalam bentuk digital. Sekarang Genjek ini teman-teman ingin tahu sebenarnya kalau wisatawan ingin nyari orang perform Genjek itu di mana aja sih kayak. Yaudah itu yang mau dibuatkan digital. Jadi termapping lah dia di mana aja ada orang yang perform untuk Genjek Karangasem misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa dibuat sebagai sebuah konsep project untuk digital heritage. Intinya kalau sudah kita ngomongin project, itu kenapa ada proposal? Karena kita kepingin biar orang itu mendanai apa yang mau kita buat. Makanya dia dalam bentuk project, kurang lebih seperti itu. Silakan ya teman-teman ya, itu untuk UTS. Kemudian kalau teman-teman cek di sini, due date-nya adalah Jumat 17 Desember 2021. Jadi itu lumayan panjang. Jadi teman-teman bisa menghayalkan topik itu bisa bermalam-malam lah. Maksudnya nggak malam ini, nggak kayak UTS yang lain mungkin minggu ini deadline-nya atau minggu depan deadline-nya. Ini deadline-nya lumayan lama, jadi tanggal 17 Desember. Teman-teman yang sedang seminar bisa santai sambil ngerjain seminar kayak gitu.
teman-teman yang mungkin belum seminar ya bisa pelan-pelan juga ngerjain. Kalau misalnya semester ini banyak juga mata kuliah lain yang ngasih tugas. Yang penting, ya ini aja sih poinnya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk jawab kuis. Kisi-kisi soal kuis bisa dicek lagi di link. Kalau teliti bisa langsung jawabnya benar semua ya. Itu saya tidak kepingin teman-teman terlalu ribet dengan masalah absen lah, ini itu enggak. Yang penting kalau dari saya sendiri, goalnya ini sih. Oke, silakan teman-teman yang ada pertanyaan lagi. Silakan, saya buka ruang untuk diskusi dulu. Jadi, untuk UTS, kalau masih ada perasaan ganjel atau bingung, sebenarnya disuruh buat tuh kayak gimana, silahkan coba disonding. Kalau teman-teman ada kepikiran ide sesuatu dan pingin untuk sekedar ngobrolin idenya kayak gimana, silahkan juga. Tidak akan menutup kemungkinan teman-teman ide atau judul yang teman-teman akan bawakan mungkin akan sama dan mirip-mirip. Tapi itu nggak masalah. Yang jelas kalau memang buatnya sendiri, yang namanya ide mirip itu kan pasti mirip itu kan nggak beda dengan sama ya. Kalau mirip itu kan artinya sekian persennya itu agak ya mirip-mirip lah seperti itu mungkin. Silakan teman-teman, saya buka untuk ruang diskusi. Baik Pak, selamat malam Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Perkenalkan nama saya Henry Martin Pak. Sedikit Ya. mau nanya. Oke, silakan Henry. Halo Pak. Ya, silakan. Oh ya. Jadi untuk ketentuan proyeknya itu Pak, untuk pembuatan ke digitalnya tuh harus pakai Canva ya Pak? Untuk buat Ya, proposal. Untuk buat promo. Oke, mari kita cek ya. Canva itu cuma tools saja ya untuk buat proposal. Kenapa saya arahin bikin pakai Canva? Relatif dengan pengalaman mendesain yang tidak begitu bagus pun juga hasilnya jadi bagus. Oh, oke, baik Pak. Silakan. Sambil saya coba buka Canva-nya ya. Ini dia teman-teman. Nah, misalnya kan kalian tenun nih. Nah, tapi ini jangan dicari yang pro kayak gini ya. Nanti takutnya berbayar. Teman-teman cukup cari yang free-free aja. Seperti ini misalnya. Nah, proposal ini ditujukan kemana? Kan gitu dulu ya. Proposal ini ditujukan ke Dinas Kebudayaan, teman-teman. Jadi di sini kan Dinas Kebudayaan, Bapak Arya Sugiarta, Profesor, ini sudah mengupayakan agar ini mengusulkan ini akhirnya dari 26 usulan kebudayaan itu diterimanya 19. Nah, dari diterima 19 ini sekarang peran teman-teman untuk gayung bersambut misalnya nih sudah diterapkan itu menjadi warisan budaya. Sekarang teman-teman punya peluang untuk apa namanya? Punya peluang untuk proyek-proyek yang terkait dengan melakukan digitalisasi terhadap budaya tersebut. Nah, Canva ini sebenarnya tools untuk ya menulisnya aja sih teman-teman. Jadi isinya apa? Isinya nanti ya teman-teman sedikit tidaknya harus membahas permasalahan dulu. Jadi yang namanya kita menawarkan proyek, kita kan perlu menciptakan masalah gitu. Kok menciptakan Pak? Gitu. Bukannya masalah itu ya yang real terjadi. Iya sih, maksud saya memang itu permasalahan itu kan yang real terjadi, tapi kadang-kadang kalau dalam hal ini permasalahannya memang kalau dilihat dari segi urgentnya memang beda dengan teman-teman membuat project seminar atau tugas akhir kayak gitu kan memang urgent nih perlu dibuatkan sistem kayak gitu. Nah kalau di sini misalnya teman-teman kebayang mau bikin games untuk
apa gitu, misalnya mengenal bagian-bagian makanan di babi guling, misal kayak gitu ya. Biar orang kan nggak bingung kalau babi guling tuh terdiri dari apa aja sih, misal kayak gitu. Eh, Teman-teman ini arahnya ke sana kayak gitu. Jadi arahnya misalnya buat game, buat apa, itu kan kalau dilihat urgennya kan nggak. Terus masalahnya apa, Pak? Kok sampai perlu dibuatkan games kayak gitu? Nah, teman-teman bisa membuat permasalahan yang dihadapi itu dengan misalnya jenis-jenis permainan anak-anak yang ada saat ini itu yang menyinggung ke arah apa budaya juga tidak begitu banyak. Nah, teman-teman memiliki inisiatif untuk membuat permainan tersebut kayak gitu. Oke, saya jawab pertanyaan dulu dari Silviana. Ya, dikirim di Elsa ya, teman-teman ya. Dicoba ya. Saya ini kalau ada yang tahu nih kenapa kok lama saya baru ngupload. Ini saya baru tahu cara nguploadnya tadi. Jadi tadi siang itu baru dari pihak Elsa sosialisasi juga tentang tata cara untuk ngupload soal UTS. Ya sambil sih saya kebetulan baru kepikiran untuk soalnya baru tadi pas jalan pulang gitu. Ya udahlah buat proposal kayaknya levelnya inilah. Menurut saya masih lebih berat yang tugas di Google Classroom karena teman-teman benar-benar menyelami, kemudian membuat slide, kemudian menerangkan. Yang ini di project yang ini UTS ini itu lebih ke menggali ide teman-teman biar warisan budaya yang 19 tadi dijadiin project digitalisasi budaya. Nah, kayak gitu. Pak, saya takut ide saya nanti dicontek loh, Pak. Misalnya saya ngasih ide kayak gini, terus beneran terus ada yang menjadikan itu. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Justru dengan teman-teman membuat ini, ketika ide teman-teman ada yang miripin atau ada yang nyontek, itulah kesempatan teman-teman untuk melakukan klaim bahwa saya loh yang pertama kali punya ide membuat yang seperti ini, kenapa ide saya dicuri dan diklaim kayak gitu. Misal. Tapi yang namanya ide di tahun 2005 6 misalnya saat itu masih ada Friendster ya mungkin teman-teman sebelum Facebook booming itu kan Friendster. Nah, dari sekian ratus juta penduduk bumi, saya yakin yang punya ide untuk membuat Facebook itu bukan cuma Mark Zuckerberg, tapi banyak orang. Tapi kenapa akhirnya Facebook yang sukses? Karena idenya itu dieksekusi. Nah, kayak gitu. Nah, ide saya ini, ide teman-teman ini, saya sangat menghargai ide, jadi uh, apa ya, saya suka dengan pemikiran yang beda. Saya memang bukan tipikal dosen yang suka dengan soal yang kalau jawabannya kayak gini, baru benar, kebayang maksudnya. Jadi saya nggak begitu suka sama tipe soal yang ada kunci jawabannya. Jadi kalau ada kunci jawabannya, saya anggap itu soal yang kurang gitu. Begitu kunci jawabannya nggak ada, itu bersoal bagus menurut saya. Kalau nggak ada kunci jawabannya, teman-teman terpacu untuk membuat something yang memang bagus lah menurut saya ini ide saya oke gitu. Nah, eksplorasi ide itu kayak gimana? Teman-teman mungkin sering berpikir, terus dari mana ya dapat ide, dari mana dapat ini ya? Ya teman-teman harus melakukan eksplorasi di internet, teman-teman. Di explore. Eksplorasi itu maksudnya teman-teman rajin baca berita, teman-teman rajin melihat Play Store, ada nggak game-game permainan yang mengarah ke budaya misalnya kayak gitu. Atau teman-teman lihat-lihat juga di tempat lain uh, contoh digitalisasi budayanya kayak gimana. Nah, itu yang teman-teman coba lakukan. Kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, kalau malu open mic, ketik aja. Saya masih buka sampai jam 20.30 ya. Saya kasih 5 menit untuk berpikir dulu pertanyaan. Silakan.
Oke, teman-teman, sepertinya oke, ada lagi satu. Kuis pertemuan 9 ya. Eh, coba saya tanya ke bagian Elsa ya, Umi. Tenang aja, kuis tuh saya sangat tidak suka dengan kuisnya karena pertanyaannya tidak memacu. Sorry, sorry. Ya udah nanti ditunggu aja, nanti saya kasih dah kuis banyak-banyak. Jadi untuk kuis eh ya kalau emang nggak keluar ya udah nggak ngerjain kuis itu, dan ngerjain juga nggak apa-apa. Nggak, bukan jadi concern saya kayak. Terkait dengan UTS, apabila kita sudah menentukan salah satu warisan budaya di link tersebut dan didigitalkan, lalu membuat proposalnya, apakah ada sesi revisi seperti sebelumnya Pak atau tidak? Oke, pertanyaannya bagus Umi. Kalau untuk proposal sih enggak ya teman-teman. Kalau yang tugas yang di Google Classroom baru, itu memang perlu kedalaman. Kalau yang ini kayaknya bobot dari UTS sendiri, harusnya teman-teman uh, do something more lah, maksud saya teman-teman yang bisa ngukur sendiri, ngerjain tugas yang sekedar buat sama yang memang dari hasil pencarian ide sampai akhirnya ketemu ide sampai akhirnya dituangkan dalam bentuk Canva, terus di Canva teman-teman coba improve biar Canva-nya bagus hasilnya. Nah, di sana lebih saya nilai. Oke, terima kasih Umi. Nah, teman-teman, mumpung mumpung ya silakan dari Gusti Agung Ayu Widya kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, sekali lagi. Ya, Terkait dengan proyek yang di Google Classroom Pak. Jadi sebagian dari kami menunggu instruksi untuk membuat gininya Pak, slide-nya Pak. Jadi belum oh iya ya, belum ya Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? apa-apa. Ditunggu Henry. Saya benar-benar Baik. kredit dan sok Ya, sibuk Pak. sih sebenarnya. Tapi saya sudah perpanjang kayaknya waktunya. Semoga minggu besok lah, minggu baru saya ada waktu, kayak cobalah minggu besok saya sambil santai nyapu di rumah, bersih-bersih, saya baca-baca. Nanti saya kasih komen. Pasti saya kasih komen deh. Saya tahu ternyata kalau tugas dikumpul dan dikasih komen itu hal yang menyenangkan. Nanti saya pasti akan kasih komen. Ya benar Pak. Makasih Pak. Nah, teman-teman, yuk sama-sama Henry. Mumpung berbanyak nih, kita bertiga lima. Silahkan teman-teman klik link yang ada di kolom chat. Waduh, kalau kayak gini, ini link apaan Pak ya? Nah. Ini link untuk live session. Ini hanya tambahan-tambahan untuk nilai ya, tambahan yang mana. Jadi teman-teman setelah ini saya akhirnya menyadari kalau meluangkan waktu juga penting di live session. Live session pun juga setelah ini pertemuan-pertemuan ke depan saya akan coba buat nggak sampai 1 jam. Jadinya biar win-win juga. Tapi untuk absensi live session ini bukan ke absensi perkuliahan ya, atau juga di Elsa saya ngabsen di sini enggak. Ini hanya untuk mendata saya aja. Kira-kira teman-teman yang sempat hadir live session berapa orang sih kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya untuk evaluasi saya aja. Jadi saya tahu oh kalau saya ngadainnya kayak kemarin siang-siang kayak gitu ternyata yang hadir sedikit. Tapi kalau saya ngadain malam kayak gini yang hadir bisa banyak. Ya udah sampai segitu aja. Ya, saya tunggu responnya biar sampai sejumlah yang hadir sekarang yaitu 35, setelah itu saya tutup gitu ya. Silakan teman-teman diisi.
Ya, baru 19 orang. Ya, sambil jawab-jawab ya. Ada pertanyaan dari Angelin. Oh, ya, sorry Angelin. Untuk yang di Google Classroom memang belum sempat saya kasih komentar. Jadi nanti ditunggu. Ditunggu. Ya, jadi nggak enak loh. Maksudnya gini, saya nggak enak posisinya teman-teman antusias, tapi kok kayak saya kurang kali Bapak yang bisa nyempetin waktu ya. Nah, kayak gitu saya perasaannya nggak enak juga. Jadi tidak bermaksud mengabaikan, tapi pasti akan saya dengan teliti saya cek. Oke, baru 21 orang. Teman-teman, silakan. Di sini ber-33. Ayo, yang tadi ngerasa kok diam ya tadi kita kok diam-diaman. Nah, diam-diaman itu saya nunggu teman-teman ngisi absen ya. Silakan dilengkapi biar jumlahnya sampai 34. Nah, setelah itu baru saya tutup. Pak, saya salah tanggalnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kayaknya tanggal mungkin saya hapus saja karena setelah dibawa ke Excel ternyata kelihatan ininya, apa namanya, log tanggal pengisiannya ternyata kelihatan. Ya, ternyata masih banyak yang belum ya. Nah, mungkin teman-teman pada saat online kondisinya agak jauh dari, ya lagi 10 aja, silakan teman-teman dipercepat. Kita absen, habis itu kita akhiri. Oke, saya akan stop recording. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Oh, dari Rati sebentar. Saya dengar-dengar buat game tentang budaya ya, Pak. Nah, nah ini coba Rati nanti diperhatikan lagi rekamannya. Nggak harus ya, nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Jadi kayak saya perlu timestamp deh kalau ngasih live season. Jadinya tidak ada informasi yang dipotong gitu. Kalau dipotong informasinya kan kelihatan kayak, oh disuruh bikin game, oh disuruh bikin. Nah, uh, suruhannya adalah membuat project, teman-teman. Proposal project digitalisasi terhadap salah satu dari. Jadi sama sekali tidak ada yang meminta untuk membuat sesuatu di sini, enggak. Hanya membuat proposal aja dari ide. Tapi karena di sana penilaiannya ada kesesuaian ide dengan permasalahan yang dihadapi, tentunya teman-teman perlu melakukan eksplorasi terhadap ide tersebut. Terus penyajian juga, dan lain-lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, sudah 27 yang absen. Teman-teman yang mungkin baru join, link absennya saya kopas lagi di kolom chat. Silahkan langsung diklik dan langsung diisi. Halo Pak, selamat malam Pak. Ya, silakan Hendra. Malam. Untuk tanggalnya ini kita tulis apa ya Pak? Kok nggak bisa ya? Tanggal sekarang deh. 26/11/2021. Kok nggak bisa ya? Coba klik aja langsung, biasanya otomatis muncul. Oh ya. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa lulus digital heritage tuh. Bisa kok, bisa Hendra. Santai aja, pelan-pelan. Ada formatnya kayak. Hati-hati.
Ya, oke teman-teman, sepertinya sudah hampir penuh nih, hampir semua absen. Saya akan segera tutup ya untuk absensi. Eh, Pak mau nanya Pak, ya, silakan Kevin. absensinya tuh kayak gimana? Dihitung yang hadir di Google Meet apa harus ngisi gitu Pak? Eh, ya, mau absen boleh, nggak juga nggak apa-apa. Soalnya apa namanya Pak? Maaf ya baru masuk Google Meet soalnya sibuk nggak sadar juga ada jam begitu Pak. Iya, ya, dicek aja di kolom chat, Kevin. Ya Pak, makasih. Ya. Ya, oke, terima kasih Kevin. Datang untuk langsung nanyakan absen, ya nggak apa-apa. Saya apresiasi sekali karena join. Tapi tenang aja, ini nggak ngefek kemana nilainya ya. Saya cuma pingin biar, tahu aja ternyata yang live session malam. Jadi kalaupun nggak bisa, nggak usah dipaksa, karena rekaman masih bisa ditonton. Ya, tapi saya coba mengapresiasi kalau teman-teman lumayan aktif hadir live session dan sering nanya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Maksud saya nggak nanya absen Pak. Oh gitu Pak. Soalnya saya baru dengar gitu Bapak bilang absen tuh gimana. Oh ya, ya santai aja Kevin. Keaktifan di live sessionnya yang lebih dinilai. Jadi nggak di absen. Ya. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Biar teman-teman bisa fokus untuk mulai mencari ide-ide. Tapi kalaupun misalnya teman-teman saat ini sedang seminar, saya sebenarnya lebih mendoakan biar seminarnya lancar gitu, biar nggak sampai lewat-lewat. Apalagi sekarang sudah lewat UTS, ditargetkan karena bulan Desember depan itu sudah bulan-bulan pengumpulan untuk laporan seminar. Nah, buat teman-teman yang sedang TA, semoga bisa ngumpul tepat waktu TA-nya. Dan ya kita berdoa bersama biar wisudanya offline. Amin, amin. Ya, teman-teman, saya akhiri. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di live session kali ini. Saya apresiasi sekali, akhirnya banyak sekali yang join. Nggak tahu apa karena UTS atau karena memang malam dan banyak yang bisa ikut. Yang jelas saya cukup apresiasi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih banyak, Gus. Selamat malam, teman-teman. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.